bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Seberapa kita mau ikut jejak Tuhan? Karya salibnya membuktikan bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapannya. Bahwa dirimu untuk mengikuti jejaknya dan pengorbanannya membawa kemenangan bagi kita semuanya. Haleluya. Dengan tulus kita mau katakan, Kau bawa aku di jalan salib. Kau bawa aku di jalan salib. Kau ajak melalui
Halo Rehoboth Church Family, ada beberapa informasi penting yang dapat kita simak bersama-sama. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sangat menyambut kehadiran Anda di Rehoboth Church. Anda dapat mengunjungi Instagram dan YouTube kami di GSKI Rehoboth Ketapang untuk mendapatkan informasi seputar Rehoboth Church. Mari hadir kembali dalam Sunday Service yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mari ajak anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah Rehoboth Kids pada hari Minggu pukul 4 sore. Mari belajar lebih dalam tentang firman Tuhan melalui House of Truth pada hari Rabu pukul 7 malam. Untuk mempererat hubungan dengan Allah, kami juga mengadakan doa malam yang dibuka secara umum pada hari Jumat pukul setengah 7 malam. Bagi anak-anak muda, mari hadiri ibadah youth yang diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi Anda yang ingin memberikan dukungan pelayanan Rehoboth Church melalui persembahan, pastikan rekening yang tercantum atas nama GSKI Rehoboth Ketapang atau saudara dapat memberikan persembahan secara langsung di kotak persembahan yang ada di belakang ruang ibadah. Let's enjoy our service. Saya Yohana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. God bless! Walau tak pernah lihat wajah, Ujung yang jauh, namun
hadirat-Mu Bapa. Kami merindukan jamahan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu yang maha. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sembah. Haleluya. Biar Roh-Mu yang kudus hadir di tempat ini. Roh Allah menjamah. Kami menghormati-Mu, hadirat-Mu yang maha kudus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami, supaya ku pahami kebenaran-Mu, dan ku tetap hidup di dalamnya. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami, ku pahami kebenaran-Mu, dan ku tetap hidup di dalam. Katakan firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan, menuntutku sempurna, terang bagi jalan-Mu. Ku buka hatiku, buka hatiku, dengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu, ku perlu firman-Mu, ku perlu firman-Mu sekarang, ku perlu firman-Mu selalu, ku perlu firman-Mu selalu. Bapa, kami teduhkan hati kami. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu, seperti kerinduan yang kami sampaikan melalui pujian ini. Biarlah firman-Mu menuntun hidup kami semakin sempurna. Pakai hamba-Mu ini yang terbatas, biarlah urapan dari tempat yang maha tinggi menyertai hamba-Mu, sehingga setiap kami boleh diberkati oleh kebenaran firman. Dan puji-pujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salah satu fasilitas yang Allah berikan untuk kita boleh menyempurnakan, menyelesaikan keselamatan yang kita terima dari Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Injil kebenaran yang diberitakan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Injil ini adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan seperti itu. Injil ini adalah kekuatan Allah. Oleh karena itu setiap kita harus mengenal Injil yang benar, Injil yang sejati. Dan untuk mengenal Injil yang benar, Injil yang sejati ini, saudara, perlu usaha, perlu hati yang murni, perlu persiapan untuk menerima Injil ini. Buktinya Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus kita hadir memberitakan Injil, Allah mengutus seseorang yang mempersiapkan jalan yang namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang dipersiapkan. Maksudnya pribadi yang dipilih untuk mempersiapkan supaya Injil ini boleh mendarat di setiap hati umat Israel pada waktu itu, saudaraku yang terkasih. Kalau kita melihat di sini, bangsa Israel yang sudah begitu tekun beragama, begitu ketat beragama, masih perlu mempersiapkan diri untuk menerima Injil, saudaraku. Apalagi orang-orang di luar bangsa Israel yang tidak atau belum memiliki ketekunan beragama seperti bangsa Israel ini, saudara. Nah, yang menjadi hal yang memperburuk adalah ketika banyak orang hari ini menganggap bahwa mengenal Injil itu sangat mudah. Sehingga banyak orang Kristen juga tidak belajar, tidak sungguh-sungguh memahaminya. Sehingga saudaraku, Injil yang seharusnya harus menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, tapi tidak memiliki pengaruh dalam hidup orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang Kristen menganggap bahwa memiliki keselamatan itu mudah. Asal mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, sudah cukup. Dengan mulut percaya, dengan hati percaya, sudah cukup. Padahal kekristenan itu kekristenan yang sangat progres, sangat luar biasa, sangat kaya, dan juga membuat kita aktif. Karena apa, saudaraku? Setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan, ya, pasti berdaya guna di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Justru Allah menyelamatkan kita supaya kita bisa melakukan kehendak Allah. Ada amin, saudaraku? Inilah yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di sorga. Jadi saudaraku, orang yang mendengar Injil, orang yang hidup di dalam keselamatan, itu pasti hidupnya itu aktif dalam pekerjaan Tuhan. Pasti, saudaraku. Karena selalu ada pekerjaan Tuhan di hadapan kita, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau serius memperhatikan hal ini, ya. Harus ada langkah
dalam kehidupan pribadi yang memungkinkan kita bisa mengenal Injil, bisa mengalami anugerah keselamatan Allah. Langkah itu seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan, saudara. Jadi harus ada persiapan, saudara yang terkasih. Karena Injil ini, saudara, bukan sekedar membuat orang menjadi baik. Injil ini adalah membuat orang menjadi anak Allah. Injil ini membuat orang menjadi manusia sempurna. Injil ini membuat manusia menjadi manusia Allah. Jadi saudaraku, perlu persiapan. Kalau di bangsa Israel yang sudah beragama saja perlu persiapan, saudaraku. Apalagi kita, saudaraku. Perlu persiapan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti ada yang berbunyi di dalam satu ayat kebenaran firman Tuhan, kita baca di dalam Matius pasal 13. Kita buka Alkitab kita. Injil Matius pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13 sampai ayat 15 saya bacakan bagi kita semua. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat, tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini saja saudaraku bisa kita mengerti bahwa tidak mudah. Tidak secara otomatis orang bisa mendengar. Kalau di zaman dulu di bangsa Israel yang begitu ketat beragama saja, ya, tidak mudah untuk mengerti Injil atau kebenaran Injil. Apalagi sekarang, saudara. Yang dunia semakin jahat, ya. Manusia yang sudah semakin tidak peduli dengan Allah. Ini semakin berat, saudaraku, ya. Semakin berat. Belum lagi kita menghadapi ada oknum kuasa kegelapan. Ada iblis yang tidak menyukai kalau ada orang mendengar Injil. Karena ada firman Tuhan berkata, jika Injil keselamatan ini diberitakan ke seluruh dunia, maka tibalah kesudahannya. Begitu ya? Ya. Jika Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia, maka tibalah kesudahannya. Artinya apa? Pada saat itu, iblis akan dibawa ke pengadilan. Iblis akan mendapat hukuman. Di mana penghakiman itu kalau sudah terjadi, saudara.
Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, pertanyaannya apakah Injil sekarang sudah sampai ke seluruh dunia? Saya yakin sudah, saudaraku ya. Dengan segala teknologi yang berkembang sekarang, dengan media-media elektronik yang bisa menjangkau begitu cepat ke seluruh pelosok dunia, saya percaya sudah. Pertanyaan lagi, kenapa belum terjadi kesudahan dunia ini? Jawabannya adalah belum tentu orang mendengar Injil yang benar. Belum tentu orang mendengar Injil yang benar. Kalau orang tidak mendengar Injil yang benar, maka saudaraku tidak ada dampak di dalam kehidupan orang yang mendengar Injil yang salah. Kita baca lagi satu ayat. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi meskipun saudaraku Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, tapi kualitas Injil itu banyak yang tidak murni. Ya, banyak yang tidak murni. Iblis akan berusaha untuk mencuri. Seperti juga perumpamaan tentang talenta. Ya, ada benih yang jatuh di pinggir jalan yang diambil burung, yang melambangkan dari pekerjaan kuasa kegelapan. Kenapa Injil tidak mudah dimengerti? Yang kedua, saudara. Yang kedua, Injil khususnya kita yang sekarang, yang sudah mengalami estafet pemberitaan Injil. Ya. Apalagi di dalam pemberitaan Injil, sering Injil diselewengkan untuk kepentingan kelompok. Contohnya, kalau gereja sinode A yang pemahamannya begini, itulah yang disampaikan. Pemahaman sinode B begini, ini yang disampaikan. Sehingga di dalam komunitas kekristenan ada ratusan sinode, saudara. Dengan pemahaman berbeda. Dengan doktrin berbeda. Padahal Alkitabnya satu. Alkitabnya satu, saudara. Berbeda. Satu sama lain. Dan yang memperburuk masing-masing mengakui yang paling benar dan berusaha menjatuhkan yang lain. Makanya saudara, mari kita mau kembali kepada Alkitab. Kita mau kembali kepada Alkitab. Jangan-jangan pemahaman kekristenan saudara hanya dengar kata orang. Ya. Hanya kata orang. Kita nggak pernah membaca Alkitab. Nggak pernah mempelajari Alkitab. Kalau membaca pun saudaraku, hanya ayat-ayat tertentu. Ketika dalam kesusahan cari ayat penghiburan. Ketika mengalami sakit penyakit, cari ayat yang mujizat. Ya, tidak bisa mengerti kalau begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga saudaraku yang membuat Injil tidak mudah dimengerti. Dari manusianya yang tidak mau belajar. Ya.
tidak mau belajar Injil secara keseluruhan. Tidak mau belajar Injil, saudara. Sehingga tidak mengerti Injil yang benar. Ya. Terus yang keempat adalah pikiran manusia yang duniawi. Pikiran manusia yang duniawi ini, saudaraku, menimbulkan banyak faktor sehingga Injil itu tidak mudah dimengerti, saudaraku. Nah, ini harus kita sadari bersama-sama. Kita harus cek juga. Jangan-jangan selama ini kita belum mengenal Injil yang benar. Karena memang, saudaraku, kita juga tidak belajar sungguh-sungguh. Ya. Kalau ada pun, saudaraku, ya kan banyak nih, ada sebagian orang Kristen yang sudah punya premis, lalu kalau ada yang berbeda nggak mau dia belajar. Langsung mentah-mentah nolak. Padahal dia juga sendiri nggak belajar Alkitab. Nggak belajar firman Tuhan, saudara. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Alkitab kita, apalagi yang terjemahan ini, saudara, ya, sudah semakin membuat kita itu ya nggak mudah mengerti firman. Oleh karena itu kita perlu seorang guru, ya. Dan bersyukur kita punya seorang guru, Bapak rohani kita, ya, yang saya kira sudah secara porsinya sudah sangat cukup mengajarkan kebenaran firman. Ya. Dari hari ini kita bisa melihat tidak juga semua orang bisa menerima. Saya juga awal mendengar seperti itu, nggak langsung bisa menerima dan mengganggu jiwa saya. Tapi saya belajar, saya bawa dalam doa. Dan saya saat ini meyakini bahwa kebenaran yang diikuti gereja kita adalah benar. Ada amin, saudaraku? Adalah benar. Karena apa, saudaraku? Karena berdampak bagi hidup saya. Membawa hidup saya bertemu dengan Bapa yang Maha Kudus. Membawa hidup saya harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Membawa hidup saya mengarahkan fokus kepada langit baru dan bumi yang baru. Dan semua itu adalah ajaran dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kehidupannya, saudara. Makanya di dalam Injil itu, saudaraku, termuat dua hal. Yang pertama, ajaran kita, Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Yang kedua adalah kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Injil yang benar itu, saudaraku, kan sekarang banyak gereja tuh, banyak hamba Tuhan, sinode pasti mengakui bahwa mereka memberitakan Injil yang benar. Bahkan ada orang yang berani berkata, yang di luar mereka salah, bukan Kristen. Yang di luar yang mereka sampaikan salah, bukan Kristen. Nah, saudaraku, kalau kita memperhatikan Alkitab dengan sungguh-sungguh, apa Injil yang benar? Dari definisi Injil adalah kabar baik, ya. Euangelion itu, saudaraku, kabar baik. Tentu di dalam kata kabar baik itu banyak penjabaran. Salah satunya, saudaraku, kabar ini harus berasal dari Bapa di surga. Kabar ini harus mengabarkan bahwa ada Allah yang begitu mengasihi manusia. Yang sehingga atau daripada itu ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang beroleh hidup yang kekal. Injil yang benar itu harus nyampai bahwa ada kasih Allah yang besar. Yang tidak mau melihat seorang pun binasa. Yang oleh karena itu
Ia mengutus anaknya yang tunggal. Iya saudara. Dan kita bersyukur juga di dalam anak yang tunggal ini, Tuhan kita Yesus Kristus boleh melaksanakan, boleh menyampaikan pesan-pesan Bapa di surga. Mengajarkan kita kebenaran sebagaimana yang Dia miliki. Dan bukan hanya itu saja saudaraku, Dia mati di atas kayu salib. Membawa kita kembali kepada Bapa di surga. Jadi Injil ini tidak hanya menceritakan tentang Yesus, tapi harus sampai kepada Bapa. Jelas Yesus menjadi epicentrum, menjadi sumber. Karena Yesus adalah eksekutor dari keselamatan itu. Yesuslah penyebab kausalitas kita semua boleh diselamatkan. Nggak mungkin kita tidak menghargai Yesus, saudara. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Yesus inilah yang harus kita teladani, saudara. Karena apa? Dia adalah pemberita Injil. Dia adalah orang yang hidup berpadanan dengan Injil itu. Ada amin? Maka kita harus mengikuti teladannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, makanya menjadi bingung bagi kita. Ada orang yang mengaku memberitakan Injil yang benar, tapi di sisi lain hidupnya tidak serupa dengan Kristus, atau paling tidak mengajarkan hidup keserupaan dengan Kristus. Nah, ini ironis sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, ironis sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau menyadari hal ini dengan sungguh-sungguh. Saya mau menyampaikan ulang bahwa gereja ini bukan sekedar mengumpulkan massa. Bukan, saudara. Kalau secara manusia, secara nama baik gereja, mungkin saya senang, saudaraku ya. Siapa nggak senang kalau jemaat rame gitu ya. Tapi kembali berpikir, kalau jemaat ini tidak menjadi orang Kristen yang benar, saya nggak senang. Atau belum puas, saudara. Jadi gereja ini membawa kita menjadi orang Kristen yang benar. Haleluya, amin saudara. Saya berusaha, meskipun tentu belum semua usaha dilakukan. Saya juga berusaha. Makanya dengan keterbatasan yang saya miliki, saya menyambungkan saudara dengan pusat. Kita enggak terputus dengan Pak Eras, dengan pusat. Supaya jangan sampai gereja kita ini berjalan sendiri. Jangan sampai ada yang kurang dari saya, lalu tidak ditambahkan. Sudah berusaha saudara yang terkasih. Maka dari itu saya juga mengajak jemaat Tuhan untuk meresponi. Ya. Saya bisa setiap Jumat memimpin saudara. Kita menyembah, berdoa bersama bisa. Tapi kita ikut di pusat. Supaya gairah api dari atas mengalir ke bawah. Ada amin saudaraku? Supaya pesan dari atas bisa sampai ke bawah. Supaya apa yang tidak atau belum saya sampaikan, itu bisa tersampaikan. Karena apa? Kita memang mau dibawa menjadi orang Kristen yang benar, saudara. Saya rindu, saya berusaha, kita semua nanti ketemu di langit baru, bumi baru. Amin. Tidak ada yang mengalami kehinaan, kebinasaan kekal. Oleh karena itu saudaraku, mari saudara juga harus taat
juga harus meresponi ini dengan baik. Amin. Jika saudara berhalangan untuk datang ke gereja, saudara paling enggak di rumah bisa. Misalnya saudara berhalangan, Pak saya nggak bisa doa malam karena ada di rumah, saudara bisa buka YouTube. Ada banyak usaha yang bisa kita lakukan kalau kita benar-benar haus rindu menjadi seorang yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, saudara. Kalau kita punya kerinduan akan firman Tuhan, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan kita menganggap seolah-olah, aku sudah paham. Aku sudah tahu firman Tuhan. Salahnya tuh orang tuh. Salah tuh Pak Pendeta menyampaikan firman. Jangan saudaraku. Karena saya pun saudara, ya pasti ada kelemahan. Tapi saya berusaha mempersiapkan firman Tuhan. Yang sebenar-benarnya. Ada yang kurang saya mengerti, saya cari literatur, referensi. Supaya saudara jangan makan atau menerima firman Tuhan yang salah. Apalagi dengan sengaja saya mau menyesatkan saudara, enggak mungkin. Kita sudah mengeluarkan tenaga yang banyak, mengeluarkan biaya yang banyak, waktu yang banyak dikorbankan. Enggak mungkin hanya untuk atau sengaja masuk dalam kesesatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara. Justru semua ini semata-mata semakin membawa kita kepada Tuhan. Haleluya, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejatinya kalau orang tidak seperti Yesus, hidupnya tidak lemah lembut, tidak rendah hati, pasti dia tidak mengenal Injil yang benar. Pasti dia tidak mengerti Injil yang benar, saudaraku. Atau dia salah memahami Injil. Biarpun saudaraku, dia seorang yang dikatakan teolog lah. S-nya udah SSS lah ya. Minimal S2 gitu ya. Tapi saudaraku yang seperti kita lihat, ya, orang kalau berdebat ya, waduh, itu ada kata-kata yang gak pantas diucapkan. Apalagi sampai menjatuhkan. Saya anggap dia bukan orang yang mengenal Injil, saudara. Itu orang yang belum mengenal Injil, saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, pemberitaan Injil ini begitu luar biasa, saudaraku. Ya, pemberitaan Injil ini dinanti-nantikan oleh nabi-nabi, saudaraku ya. Kita baca ya. Di dalam Matius pasal 13 ayat 17. Matius 13 ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar, saudaraku. Jadi Injil ini begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Injil ini adalah Injil yang penuh dengan kekayaan, sehingga ingin didengar oleh nabi dan orang-orang benar, saudara. Jadi kalau kita boleh mendengar Injil, saudaraku, luar biasa. Nabi saja belum tentu. Ya. Kalau saudara boleh mendengar Injil, saudara kita benar-benar umat pilihan, orang yang dipilih. Dan pasti saudaraku, ketika kita mendengar Injil,
yang begitu luar biasa kualitasnya akan membawa hidup atau kualitas hidup kita luar biasa. Makanya di dalam Injil sekali lagi, pasti kita akan mengenal Allah adalah satu-satunya Allah yang hidup. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 17 ayat 3. Dan mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Yang begitu luar biasa memberitakan Injil dan juga hidup dalam Injil, saudara. Dan sehingga setiap orang yang percaya harus mengikuti teladan itu. Dari pemberitaan Injil ini, saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh menerima dengan hati yang subur, kita pasti berbuah. Amin. Pasti berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, sampai 100 kali lipat dalam hidup kita. Ada yang 30, 60, sampai 100 kali lipat dalam hidup kita. Amin. Ya, pasti. 30, 60, 100 kali lipat ini dalam pemahaman saya yang pertama. Karena memang setiap talenta atau kemampuan, potensi seseorang berbeda-beda. Makanya hasilnya pun berbeda-beda. Ini menurut saya, saudara. Seperti perumpamaan tentang talenta, yang satu tetap menghasilkan atau menghasilkan satu dan menjadi dua. Ya, 2 menjadi 4, 5 menjadi 10. Tetapi 30, 60, 100 kali lipat juga berbicara tentang kemampuan seseorang menyerap dalam arti kualitas Injil itu. Bisa saja, saudaraku. Yang jelas Injil ini memiliki daya guna untuk merubah seseorang. Amin, saudara yang terkasih. Ya. Seperti misalnya di dalam surat Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi ini enggak terjadi secara otomatis. Tidak akan terjadi ya tanpa ada sebab akibat. Pembaharuan pikiran kita, budi kita, karena ada firman Tuhan yang kita terima. Ada amin, saudara yang terkasih? Sehingga menyebabkan di ayat 1 itu, kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi kita, saudara, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai manusia yang Tuhan berikan akal pikiran, ini menandakan bahwa kita manusia adalah makhluk belajar, saudara. Makhluk yang berprogres. Ya, nggak bisa Tuhan langsung sempurna kita nih, paham segala sesuatu. Nggak bisa. Karena kita memahami segala sesuatu, itu dari proses belajar. Amin, saudaraku. Ya, kita belajar baru paham. Ya demikian juga firman Tuhan. Jangan sampai saudara mengira, wah Injil itu langsung masuk dalam pikiran saudara. Saudara langsung paham Injil. Saudara nggak pernah mendengar Injil. Ya. Yang disayangkan tuh banyak orang Kristen tidak mendengar Injil. Ketika mendengar Injil yang benar, langsung dicap salah itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Faktanya saudaraku, memang pada zaman Yesus Kristus, saudara, Tuhan mengenakan tubuh daging itu. Ya, banyak orang yang tidak mengerti yang diajarkan Tuhan Yesus. Padahal pemberita Injil inilah yang dinantikan nabi-nabi, orang-orang benar, dan sangat disayangkan, saudara. Kalau orang-orang mendapat kesempatan mendengar Injil, ya, tetapi tidak mengerti Injil itu. Tidak mengerti Injil itu. Pasti saudaraku dia tidak mempersiapkan hidupnya menerima Injil.
Dia tidak mempersiapkan hatinya, membajak hatinya sebagai tanah yang subur. Dia tidak mempersiapkan. Kalau orang mau menanam padi atau sejenisnya, saudaraku, tanah itu mesti dipersiapkan supaya benih ditaburkan, saudaraku. Benih itu akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, ini menjadi peringatan bagi kita dan sekaligus buat kita introspeksi. Apakah kita sudah mendengar Injil yang benar? Kalau sudah, sudahkah kita sungguh-sungguh menerimanya? Supaya Injil itu, saudaraku, benar-benar menjadi bagian hidup kita. Ya. Seperti yang saya sampaikan juga kemarin di Pontianak, dan saya juga sampaikan di sini di ibadah Youth. Kalau tubuh kita adalah bait Allah, dan bait Allah itu adalah tempat Allah bersemayam, bagaimana Allah masuk dalam tubuh kita ini? Bagaimana Ia bersemayam dalam tubuh kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah ketika saudara mengenakan firman. Karena firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, saudara memberikan hidup saudara kehidupan yang kudus sehingga Roh Kudus melingkupi saudara. Itulah artinya kita menghargai tubuh kita sebagai bait Allah. Ada amin, saudara? Ya. Nanti bait Allah ini pasti dihubungkan dengan dunia ini. Ya. Pasti dihubungkan. Makanya sangat erat kekudusan, kehadiran Allah. Sangat hubungannya sangat erat, saudara. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, kalau kita sudah mengenal kebenaran, kebenaran itu paralel, saudara. Akan menyambung satu sama lain. Kebenaran itu seperti kita mengisi teka-teki silang. Kalau sudah terbuka satu baris, satu kotak atau semakin banyak kotak aksara yang terbuka, kita akan bisa menebak kalimat apa yang terkandung di dalam. Tapi kalau kesalahan yang kita mengerti, kita semakin bingung. Kita semakin tidak mengerti, saudara. Dan bersyukur kita sudah mengikut yang benar, saudara. Dan di luar sana pasti ada yang benar. Bukan hanya kita sendiri. Tapi kita bersyukur kita sudah mengenal yang benar. Kita mau terus bertumbuh di dalam Injil ini. Ada amin Bapak Saudara? Injil ini harus masuk dalam hidup kita. Kita terima. Menggeserkan semua pemahaman duniawi kita yang kita terima dari nenek moyang kita dari dunia ini. Injil ini harus bertata dalam pikiran kita. Sehingga saudaraku, outputnya adalah kehidupan Yesus. Outputnya adalah kehidupan Yesus. Yaitu makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Kalau orang mendengar dan menerima Injil yang benar, hidupnya pasti seperti Yesus. Amin. Ya, seperti Yesus. Sang firman yang hidup. Seperti Yesus. Itulah teladan yang harus kita ikuti. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa di surga. Dan sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mengingat kasih dari Allah Bapa yang luar biasa. Dan kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus. Yang telah mati di atas kayu salib. Terima kasih Bapa di surga.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kita naikkan satu pujian yang kita nyanyikan tadi. Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh kebenaran, berilah daku pengertian. Amin ya Roh Kudus, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh kebenaran. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biar Roh Kudus terus menuntun kita di dalam kebenaran, di dalam Injil yang benar. Haleluya. Kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalam. Katakan firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan, penuh sempurna. Terang bagi jalanku. Ku buka hati kamu, hatiku mengenal padamu. Penuhi hati sekarang. Firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan, penuh sempurna. Terang bagi jalanku. Ku buka hati kami dan hatiku mendengar suara-Mu. Lalu firman sekarang. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Injil kebenaran yang telah kita terima begitu luar biasa. Mari kita mau sungguh-sungguh menerima firman ini sebagai ajaran, sebagai kebenaran yang harus sungguh-sungguh kita ikuti, yang akan merubah seluruh pola berpikir kita dan seluruh tindak kehidupan kita di dunia ini. Sehingga benar saudara, dari Injil yang kita peragakan ini membuktikan bahwa kita orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang maha tinggi, yang menerima didikan dari Bapa. Haleluya. Meskipun Injil ini tidak selalu atau pasti bertentangan dengan pola berpikir duniawi kita, tapi tidak ada pilihan. Kalau kita mau hidup di hadapan Allah, kita harus menerima Injil. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapa layakkan kami untuk boleh menerima tubuh dan darah dari Tuhan kami Yesus Kristus. Kami persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali dan mengundang para pelayan untuk maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa,
Berkatilah roti dan anggur yang ada depan kami. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan kami Yesus Kristus. Anggur yang melambangkan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya menjadi alat anugerah bagi kami. Haleluya. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkah Anak manusia pikul salib, tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri luka. Tuhan Yesus sama sesungguhnya. Sesungguhnya kedatangan gantikan tempat agar aku tak binasa. Dari awal kita katakan sekali lagi. Di jalan terjal bertemu, tertatih-tatih langkah Anak manusia ikut salibnya, tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri luka. Tuhan Yesus juru selamat sesungguhnya, sesungguhnya kesalahanmu karena salah, sesungguhnya deritamu karena sesungguhnya kedatangan gantikan tempat aku tak binasa sesungguhnya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya gantikan tempat agar aku tak binasa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Mari kita berdoa di hadapan Bapa. Bapa, saat ini kami mengangkat roti dan anggur di hadapan-Mu. Kami mengakui 2000-an tahun yang lalu Bapa telah mengutus putra kesayangan-Mu ke dalam dunia ini untuk melaksanakan misi keselamatan yang akhirnya terpaku mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, kami percaya Engkau memberkati roti dan anggur ini sehingga boleh menjadi alat anugerah bagi kami. Haleluya, haleluya. Turunkan roti dan anggurnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ikuti doa yang saya ucapkan. Dalam nama Yesus Kristus. Aku percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, dan segala kutuk. Oleh korban Yesus, aku percaya, aku menerima pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan berkat.
di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Oleh korban Yesus, Oleh korban Yesus, aku percaya aku percaya dan menerima aku dan beriman menjadi milik Tuhan menjadi milik Tuhan untuk mengabdi untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan dan melayani bagi Tuhan segenap hidup segenap selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Sesungguhnya sengsaramu karena salah, sesungguhnya derita karena dosa, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempat agar aku tak binasa. Sekali lagi kita katakan sesungguhnya, sesungguhnya. Amin. Sesungguhnya sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempat agar aku tak binasa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Makanlah. Selanjutnya kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk darah Yesus yang telah ditumpahkan. Minumlah. Haleluya, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah menumpahkan darahnya, yang telah memberikan tubuhnya sebagai penebus dosa kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu yang kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat seluruh rangkaian acara ibadah yang Bapa berkati dan lawat. Kami bersyukur Bapa. Bapa memberkati, sebentar kami memberikan persembahan. Bapa memberkati setiap tangan-tangan memberi. Pekerjaan usaha, semua yang
diperbuat oleh jemaat-Mu di dalam Engkau. Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Bapa. Mari, biarlah kami boleh menerima berkat-Mu secara sempurna. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita. Berkat rohani, berkat jasmani. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang erat, yang manis. Bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dan menerima berkat dari Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa.